Masyarakat Program Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran mengenai mata kuliah Epidemiologi Penyakit Menular dengan kode KSN 124309 sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 2 SKS teori yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Metode pembelajaran mata kuliah ini dapat berupa ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan studi kasus. Adapun komponen penilaian terdiri dari kuis sebesar 10%, aktivitas partisipatif sebesar 30%, proyek sebesar 20%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Sebagai deskripsi singkat mata kuliah ini membahas berbagai etiologi penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui kondisi terkini data epidemiologi dari penyakit menular tersebut serta pencegahannya dalam mengendalikan pola penyebarannya di masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah ini terdiri dari aspek pengetahuan dan keterampilan umum. Aspek pengetahuan bertujuan agar mampu menerapkan dasar atau prinsip ilmu kesehatan masyarakat yang menjadi instrumen salah satunya epidemiologi dan substansi dalam menangani masalah kesehatan masyarakat. Adapun CPL yang kedua yaitu aspek keterampilan umum bertujuan agar mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif untuk mengkaji dan menganalisis situasi masalah kesehatan masyarakat dengan pendekatan interdisiplin. Untuk capaian mata kuliah atau CPMK terdiri dari 2 poin, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dasar dalam epidemiologi penyakit menular, meliputi konsep umum, konsep vaksinasi dan imunisasi, konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan konsep epidemiologi molekuler. Dan CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji airborne disease, vector-borne disease, sexual transmitted disease, new dan re-emerging disease, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I, zoonosis, dan penyakit berbasis lingkungan dalam distribusi, frekuensi, pencegahan, dan pengendaliannya di masyarakat. Referensi yang dapat digunakan terutama berdasar kepada textbook, antara lain Epidemiology Kept Simple, An Introduction to Traditional and Modern Epidemiology yang ditulis oleh Gersman, dan Infectious Disease Epidemiology edisi ketiga yang ditulis oleh Nelson and Williams, serta referensi pendukung berupa publikasi jurnal penelitian yang ditulis bersama oleh tim teaching kami dengan judul seperti Risk Factors of Monkeypox Outbreak in Indonesia, a Case Control Study, dan Socio-Demographic and Behavioral Factor Relationship with Pulmonary Tuberculosis, a Case Control Study. Segala hal yang berkaitan dengan bahan, materi, referensi, dan evaluasi seperti kuis, UTS, dan UAS terpusat pada Learning Management System UPN Veteran Jakarta, yaitu LEADS. Segala hal lebih lanjut tentang mata kuliah ini telah tertuang dalam LTS yang telah tervalidasi. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi pada pertemuan yang ketiga dengan tujuan pembelajaran yang termasuk ke dalam sub CPMK 1, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Berikut ini adalah video kegiatan mengajar saya pada mata kuliah EPM pertemuan ketiga dengan topik konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Selamat
selamat datang di kelas epidemiologi penyakit menular. Hari ini kita masuk dalam pertemuan yang ketiga dengan topik konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa disebutkan. Terima kasih Dimas sebagai ketua kelas. Ya, sesuai dengan yang akan kita bahas pada hari ini adalah konsep pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Mungkin saya akan awali dulu dengan brainstorming. Kira-kira apa yang ada di dalam benak kita bila mendengar pencegahan penyakit menular? Silakan, ada yang memberikan pendapat? Ya, baru 2 orang di sisi sebelah kiri saya. Sebelah kanan ada 1. Silakan sebutkan namanya boleh. Ya, silakan Bilkis. Perkenalkan, nama saya Bilkis Gisela Gunawan dari Bayar 92. Menurut saya itu imunisasi atau screening juga bisa. Imunisasi, kemudian screening. Dari sisi sebelah kanan saya mungkin Menjawab, ya betul, terima kasih kesempatannya. Saya dengan Lila dari 034. Menurut saya terkait pencegahan penyakit menular itu bisa dengan surveillance atau secara pasif maupun aktif, terus juga dengan PSN atau pembatasan sarang nyamuk dan case finding di komunitas. case finding berarti termasuk ke dalam surveillance ya. Baik, ada beberapa poin yang sudah kita dapatkan terkait dengan pencegahan penyakit. Ada vaksin, ada screening, ada surveillance, dan juga pemberantasan sarang nyamuk. Ya, kesemuanya tadi betul yang termasuk akan kita bahas dalam pembahasan pada hari ini. Namun kita akan mencoba membahas pencegahan tadi berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga materi ini akan terasa lebih mudah dipahami dan juga tersistematisasi. Ya, hal tersebut berkaitan dengan tujuan pembelajaran atau learning objective kita pada hari ini, yaitu pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep umum pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berdasarkan 3 pendekatan, yaitu rantai infeksi, riwayat alamiah penyakit, dan dinamika penularan. Materi pada hari ini tentu akan sangat terkait dengan pemahaman kita akan materi sebelumnya. Ya, kita akan mulai dari rantai infeksi terlebih dahulu. Untuk rantai infeksi, mungkin saya akan mulai dengan merefresh atau mereview ingatan kita yang terkait dengan apa saja komponen yang ada di dalam rantai infeksi. Siapa yang bisa? Bilkis lagi? Silakan Bilkis. Baik, perkenalkan kembali saya Bilkis Gisela Gunawan dari Bayar 92. Jadi saya ingin sampaikan itu yang pertama ada agent infeksi, ada reservoir, ada portal of entry, portal of exit, ada inang yang kayak gitu imunnya lemah, lalu sama ada penularan juga. Oke, berarti ada berapa komponen itu? Ada 6 komponen ya. Bagus sekali Bilkis ya, ternyata Bilkis masih ingat nih pertanyaan materi kita pada kali yang lalu, dan saya yakin teman-teman di sini juga semuanya sudah ingat, tapi barangkali kita bisa menyebutkan kembali secara sama-sama. Ada 6 komponen rantai infeksi, yaitu kita urutkan dari yang pertama adalah 1 yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima dan yang keenam. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Sekaligus sebagai penyemangat kita pada pagi hari ini ya. Dan pertanyaan saya selanjutnya adalah kira-kira bagaimana program pencegahan itu bisa dilakukan berdasarkan rantai infeksi ini. Kali ini siapa yang mau mencoba menjawab? Ya, silakan Dimas. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dimas Satria, nama dipanggil Sutono. Jadi untuk infectious agent itu untuk pencegahannya mungkin bisa kita mencari sesuatu seperti antivirus yang bisa membunuh dari virusnya tersebut. Terus untuk reservoir ataupun sumber penularan yaitu manusia sendiri. Pada kasus ini kalau misalkan COVID-19 dari mereka itu mungkin bisa di karantina ataupun di isolasi ataupun
ada pengobatan lainnya. Lalu selanjutnya ada portal of exit dan juga portal of entry. Nah, karena COVID-19 itu penyakit yang dikeluarkannya lewat pernafasan ya Bu. Jadi mungkin untuk pencegahannya bisa memakai masker ataupun juga menjaga jarak seperti itu ya. Lalu untuk susceptible hostnya itu mungkin bisa perbaikan gaya hidup seperti perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga mungkin ada vaksinasi COVID-19. Oke, baik. Ya, contoh yang sangat baik diberikan oleh Dimas tadi untuk mencegah penyakit COVID-19. Mungkin saya sedikit menambahkannya, portal of entry dan exitnya tadi sama, yaitu saluran pernafasan, sehingga cara mencegahnya adalah dengan menggunakan masker misalnya. Lalu mode of transmissionnya tadi karena ini melalui udara, berarti mode of transmissionnya cara mencegahnya adalah dengan menjaga jarak. Ya, jadi menjaga jarak itu adalah bagian dari pencegahan di rantai mode of transmission, gitu ya. Terima kasih Dimas atas jawabannya, sehingga di sini kita menjadi lebih paham bahwa pencegahan penyakit bisa dilakukan pada setiap komponen rantai ini. Tentu program spesifik apa akan sangat tergantung dengan jenis penyakitnya. Nah, berikutnya adalah pendekatan riwayat alamiah penyakit. Ternyata kita juga bisa membahas pencegahan penyakit itu ya berdasarkan bagaimana atau sedang dalam tahap apakah suatu perjalanan penyakit, gitu ya. Yang dimana perjalanan penyakit itu kita bisa bagi menjadi dua tahapan besar utama, prepatogenesis dan patogenesis. Prepatogenesis, pre itu sebelum, patogenesis itu adalah penyakit. Artinya berarti ini adalah fase di mana sebenarnya belum terjadi penyakit. Tetapi kata kuncinya adalah kondisi yang melatar belakanginya sudah ada, yaitu interaksi antara host, agent, dan environment. Kadang-kadang pada penyakit tertentu dijumpai juga peran faktor di dalamnya. Ya, dan ini disebut juga sebagai fase susceptible atau fase kerentanan. Nah, begitu kemudian fase prepatogenesis selesai, artinya ada interaksi antara host agent dan environment, dimulailah kemudian proses patogenesis atau dimulailah proses penyakit itu sendiri, yaitu dimulai dari fase subklinis, klinis, dan juga fase akhir. Fase subklinis disebut juga presimptomatik. Pre itu sebelum, simptom itu tanda dan gejala, sehingga artinya ini fase ketika sudah terjadi penyakit karena patogenesis ya, tetapi belum menimbulkan tanda dan gejala. Ya, artinya di sini penyakit belum bermanifestasi dengan nyata, tanda dan gejalanya masih negatif, tapi sebenarnya di dalam tubuh seseorang itu sudah terjadi adanya perubahan baik dalam jaringan tubuh, struktur ataupun fungsi. Kita sudah selesai membahas tentang kondisi patologis ini di dasar biomedik 1, ya. Dan kondisi seperti ini dikatakan dalam kondisi below the level of clinical horizon atau di bawah garis clinical horizon atau garis yang membedakan apakah sudah terjadi gejala atau belum. Nah, ketika tahapan perubahan-perubahan yang terjadi pada jaringan tubuh telah cukup untuk memunculkan gejala, dimulailah fase klinis. Ya, jadi artinya sudah muncul tanda dan gejala pada fase klinis yang bisa terjadi secara akut dan juga kronis. Dan fase akhirnya adalah bisa penyembuhan atau bisa meninggal. Berikut adalah gambar bagan riwayat alamiah penyakit. Kita mulai dulu dari garis vertikal yang membatasi antara bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini membedakan antara fase presimptomatik dan simptomatik. Presimptomatik berarti sebenarnya penyakitnya belum terjadi, tapi stimulusnya sudah ada, host agent dan environment-nya sudah berinteraksi, tetapi penyakitnya belum mulai. Di sebelah kanan dari garis vertikal itu adalah fase patogenesis, di mana fase patogenesis tadi dibagi menjadi subklinis, klinis, dan juga fase akhir. Di mana fase klinis yaitu di sini ya masa inkubasi atau fase subklinis, yaitu ketika telah mulai terjadi penyakit, tetapi perjalanan penyakitnya masih below the clinical horizon tadi, masih di bawah garis klinis. Jadi sebenarnya penyakitnya udah ada karena dia sudah di sebelah kanan ya dari garis gitu ya, tapi
tapi by garis vertikal dia masih di bawah. Kemudian ketika sudah berlanjut lagi, mulailah dia menunjukkan tanda dan gejala masuk fase klinis dan juga fase akut. Nah, ternyata upaya pencegahan juga bisa kita segmentasikan berdasarkan riwayat alamiah penyakit itu. Ada upaya pencegahan preventif primer, sekunder, dan juga tersier. Pada upaya preventif primer dilakukan pada periode yang ini, ya, host agent dan environment tadi. Untuk apa? Memutus mata rantai host agent dan environment. Tujuannya ya tadi, dan upaya yang dilakukannya ada dua utamanya, promosi kesehatan dan juga memberikan perlindungan yang spesifik. Promosi kesehatannya tentang apa? Tergantung penyakitnya, ya. Promosi kesehatan tentang PHBS, tentang imunisasi dan lain-lain. Memberi perlindungan yang spesifik, contohnya tadi yang sudah disebutkan pada saat kita brainstorming, yaitu vaksinasi. Itu kan memberikan perlindungan spesifik. Lalu upaya preventif sekunder dilakukan pada periode patogenesis yang terdiri dari early diagnosis, problem treatment, and disability limitation. Lalu, kita berlanjut ke pendekatan yang terakhir dalam membahas pencegahan penyakit menular, yaitu berdasarkan dinamika penularan. Dinamika itu sebenarnya apa sih? Dinamika itu kan adalah perubahan sepanjang waktu. Perubahan dari apa? Perubahan dari daya tular. Daya tular dari suatu penyakit yang akan mempengaruhi seberapa cepat penyebaran penyakit itu di populasi. Jadi sangat penting pemahaman ini untuk membantu kita melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, sehingga perlu pemahaman lebih spesifik apa saja yang termasuk ke dalam dinamika penularan adalah reproductive number, generation time, dan elemen perjalanan infeksi. Kita mulai dulu dari reproductive number. Apa itu reproductive number? Adalah angka yang menunjukkan rata-rata infeksi baru atau infeksi sekunder yang akan dihasilkan oleh seseorang yang terinfeksi pada suatu populasi pada tingkat kerentanan tertentu. Oke. Jadi dikatakan pada tingkat kerentanan tertentu itu adalah R atau reproductive number. Nah, kalau tingkat kerentanannya itu dalam kondisi semuanya susceptible atau semuanya rentan, maka istilahnya menjadi lebih spesifik, yaitu menjadi R0 atau R0. Nah, beberapa data sebagai perbandingan R0 kita bisa lihat misalnya SARS. SARS itu punya angka R0 sebesar sekitar 3. Artinya satu orang penderita SARS dapat menularkan kepada 3 orang di sekitarnya dalam kondisi lingkungannya itu semuanya adalah rentan. Dalam masa waktu generation time-nya adalah sekitar 8 hari. Generation time ini nanti akan kita bahas pada slide kemudian. Bandingkan dengan measles atau campak. Campak ini satu orang bisa menularkan bahkan sampai ada referensi mengatakan ke 18 orang di sekitarnya dalam kondisi semuanya rentan dalam masa waktu sekitar 9 sampai 17 hari. Ya. Andaikan misalnya di sini ada yang sedang menderita flu gitu ya, kemudian yang lain semuanya rentan terkena flu. Kalau flu mempunyai influenza mempunyai R0 sebesar 2, berarti satu orang tersebut berpotensi menularkan sekitar 2 orang di sekitarnya di kelas ini dalam waktu 3 bervariasi ya, 2 sampai 3 hari. Basic reproductive number itu dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu C atau jumlah kontak per unit waktu. Orang yang berkontak lebih banyak dalam sehari dengan pasien COVID tentu peluangnya untuk tertular akan lebih tinggi. Kemudian P, kemungkinan penularan per kontak atau transmission probability. Kalau kita berkontak dengan orang yang sakit, tidak lantas kemudian kita 100% probability-nya untuk tertular, tapi probability itu bisa turun, misalnya kita menggunakan APD, masker, dan lain sebagainya. Dan D adalah lama penderita mampu menularkan penyakitnya. Bila R0 kurang dari 1, penyakit akan menghilang. R0 sama dengan 0, penyakit akan menetap atau menjadi endemis. Dan R0 lebih dari 1, penyakit akan meningkat menjadi wabah.
Apa sih sebenarnya kegunaan reproductive number ini? Sebenarnya ini kan kita jadi berupaya untuk mengkuantifikasi. Mengkuantifikasi apa? Untuk transmisi suatu penyakit seberapa cepatkah dia? Ya, dengan juga mempertimbangkan aspek generation time. Nah, misalnya influenza, R0-nya adalah 2, maka satu kasus influenza dapat menginfeksi kepada 2 orang di sekitarnya dalam satu masa generasi. Apabila masa generasinya bertambah menjadi 2, maka tinggal dipangkatkan saja. Jadi dalam 2 masa generasi akan ada 4 yang terinfeksi dan seterusnya sampai 8, tergantung berapa masa generasinya. Contoh lain sebagai perbandingan, campak. Nah, campak R0-nya 11. Satu orang campak bisa menularkan kepada 11 orang dalam satu masa generasi. Dalam 2 masa generasi jadi 11 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, tetapi kecepatan penyebaran itu tidak hanya tergantung pada R0 saja, tapi kita juga bergantung kepada generation time setiap penyakit. Artinya gini, kalau misalnya R0-nya itu sebenarnya kecil, kemudian generation time-nya itu juga lama, artinya seseorang yang sakit tidak langsung kemudian besokannya langsung bisa menularkan gitu ya. Nah itu juga sebenarnya berarti kecepatannya relatif lambat. Ya. Dan jumlah orang yang rentan sebenarnya dalam kondisi nyata-nyatanya adalah akan semakin berkurang sepanjang waktu karena telah terinfeksi. Maka sebenarnya sulit membayangkan buat kita dalam kondisi yang secara real ini terjadi bahwa peningkatan jumlah kasus harus literally benar-benar 121 kan pada kenyataannya dipengaruhi juga oleh jumlah orang jumlah orang yang rentan itu lama-lama akan semakin berkurang. Sehingga reproductive number juga sebenarnya akan berubah sepanjang dengan waktu. Ya, tadi sudah. Nah, pada poin waktu ini adalah contoh dari kurva epidemi. R0 itu kalau dalam kejadian wabah, terutama penyakit yang baru dikenal, itu adalah yang berlaku pada saat awal pandemi. Kenapa? Karena pada saat awal pandemi itu ya semuanya diasumsikan masih rentan. Begitu perjalanan pandemi berjalan, R0 akan naik lebih dari 1 dan nanti seiring dengan bertambahnya orang yang kebal atau imun, entah itu dari imunisasi atau dari terinfeksi secara alamiah, maka akan lama-lama R0 itu menurun dan akhirnya kurva epidemi akan menurun. Nah ini bisa dicapai dengan konsep herd immunity. Ada 2 pihak ya, infektor atau yang menginfeksi dan infeksi atau yang terinfeksi. Generation time adalah waktu dari infektor terinfeksi sampai dengan infektinya berhasil terinfeksi oleh infektor. Tetapi generation time ini pada kenyataannya akan sulit kita tentukan. Kenapa? Saya mau tanya di sini, adakah yang dalam 1 minggu terakhir sakit flu misalnya? Bilkis lagi? Iya. Oke, Bilkis kapan pastinya terinfeksi, ingat nggak? Kayaknya sih beberapa minggu yang lalu Nah, jadi kayaknya itu kan mengindikasikan bahwa kita sebetulnya tidak pernah tahu secara persis titik waktu kapan kita terinfeksi, sehingga kita bisa menggunakan proxy untuk generation time ini dengan serial interval. Ini buat kita lebih mudah menghitung, yaitu waktu dari gejala pertama pada infektor sampai gejala pertama pada infeksi. Kita lebih tahu kapan kita muncul gejala pertama. Dengan pendekatan dinamika penularan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti bagaimana membuat reproductive number menjadi kurang dari 1, tadi berarti kita intervensi dalam pada indikatornya. Tadi ada C, berarti turunkan jumlah kontak. Ya jangan pergi keluar rumah dulu untuk membatasi kontak. Kemudian P, kemungkinan penularan berkontak pakai masker, dan durasi atau masa penularan diperpendek dengan apa? Pengobatan. Ya. Bagaimana meningkatkan herd immunity dan bagaimana menjaring atau surveillance orang-orang yang berada pada fase inkubasi tadi, fase laten atau fase infeksius, supaya tidak menjadi sumber penularan pada masyarakat. Kita sampai kepada kesimpulan, tetapi barangkali sebelum sampai kepada kesimpulan, adakah pertanyaan yang ingin diajukan dari rekan-rekan mahasiswa? Silakan. Ya, silakan sebutkan namanya. Perkenalkan, saya Destiana
bagaimana peran dari herd immunity untuk mencegah penyakit menular. Dengan adanya herd immunity, maka bisa dikatakan kondisi penularan di masyarakat itu akan terminated atau akan terputus. Kenapa? Karena barangkali di sekitar masyarakat kita masih ada sebagian kecil yang tidak imun atau masih rentan ya terkena penyakit ya. Kemudian dia akan ketemu dengan banyak orang sebenarnya yang sudah imun, sehingga disitulah penularan akan terputus. Sebaliknya, tanpa herd immunity, maka kondisinya adalah akan terjadi continuous transmission. Jadi transmisinya akan berlangsung terus-menerus. Kenapa? Ya karena orang yang terinfeksi akan menularkan kepada banyak orang yang masih susceptible, dan pada akhirnya orang yang susceptible ini akan menjadi sumber penularan lagi buat orang-orang lain yang banyak susceptible juga. Kira-kira itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Dan kita masuk kepada kesimpulan. Baik, jadi kita memahami bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bisa dibahas berdasarkan pendekatan rantai infeksi, yaitu dapat dilakukan pada setiap komponen rantai. Lalu kalau pendekatan riwayat alami penyakit, ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Lalu ada pendekatan dinamika penularan, bagaimana menurunkan reproductive number, meningkatkan herd immunity dengan memahami kecepatan transmisi penyakit. Baik, tugas ya. Tugas siap ya. Tugas kelompok yaitu bahaslah program pencegahan dan penanggulangan penyakit monkeypox dalam jurnal ini berdasarkan pendekatan rantai infeksi, riwayat alamiah penyakit, dan dinamika penularan, dikumpulkan pekan depan. Dan kali itu terima kasih. Berikut adalah sumber referensi yang digunakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.